Jadilah orang baik selagi masih hidup. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Ali bin Abi Thalib. Oyo, jumpa lagi dengan saya Sugi Kiting. Saya mau cerita yang mungkin tidak terlalu penting, tapi daripada saya pusing, lebih baik saya sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau cerita tentang kejadian SAR tahun 2001 yang fenomenal bagi saya dan fenomenal juga saat itu. Jadi kenapa cerita ini saya ulang beberapa kali di channel-channel lain juga di sini. Jadi bukan maksud hati untuk jumawa atau apapun, tidak bermaksud juga merendahkan siapapun. Tapi cerita ini akan saya sharing, semoga jadi pegangan, pengalaman atau inspirasi atau referensi bagi siapapun. Karena ini menyangkut tentang pendakian gunung, sebuah gunung yaitu Gunung Slamet, yang dulu juga sebetulnya tahun 96 saya hampir mengalami musibah di gunung ini saat saya perjalanan mini season, lalu sampai puncak Gunung Slamet itu kesorean dan gelap, sampai gelap. Akhirnya saya kesusahan untuk turun, yang akhirnya karena saya punya bekal dari pengetahuan di pendidikan dasar, akhirnya pengetahuan itu saya terapkan dan alhamdulillah saya bisa selamat dari maut tersebut atas pertolongan Allah yang maha baik, yang maha melindungi. Saat itu kami bertiga bisa selamat turun dari Gunung Slamet. Nah, cerita ini saat itu fenomenal bagi saya dan viral saat itu. Kalau sekarang saat itu udah ada media sosial, pasti itu sangat viral. Jadi ceritanya begini. Satu hari saya tujuan untuk berangkat rapat di Bandung. Saya ada sekretariat di Bandung. Jadi saat itu saya masih jadi pengurus organisasi. Nah, saya hadir di Bandung, lalu bermalam di sekretariat, dan pagi hari, saya ingat hari itu pasti hari Sabtu pagi, karena saya Sabtu sorenya atau malam minggu rapat bersama Dewan Pengurus Organisasi. Tapi pagi itu Sabtu saya dilempar koran dan diteriakin oleh senior saya, bangun, udah siang masih pada tidur gitu kan. Terus dengan masih ngantuk, saya juga teriak, ada apa sih Kang? Si pagi juga, ini ada SAR, tidur aja. Udahlah Kang, udah banyak yang nyari kan itu SAR. Dan saat itu kebetulan ada kejadian SAR pesawat kecil yang hilang di daerah Burangrang. Dan saat itu juga udah banyak yang saudara-saudara kami yang ikut terlibat dalam pencarian, makanya saya pikir kejadian itu gitu. Nah, dilemparlah saya dengan koran tuh, baca itu berita. Begitu saya baca koran Kompas tuh, headline besar tuh, 6 mahasiswa UGM masih terjebak di Gunung Slamet dan masih dalam tahap pencarian. Dan itu benar-benar headline besar gitu. Saat itu pun saya baca dengan detail sekali, dan
setelah saya baca, saat itu juga kan saya berangkat berangkat tujuannya untuk rapat dari Jakarta itu berdua dengan rekan saya dari Jakarta, yang setelah membaca berita itu saya tidak panjang lebar langsung mempersiapkan diri, tapi saya kan tidak bawa perlengkapan apapun karena tujuannya rapat. Jadi singkatnya saya langsung menghubungi Dewan Pengurus bidang logistik untuk meminjam peralatan untuk berangkat ke Gunung Slamet. Nah, saat itu memang kita udah siaga. Jadi maksudnya siaga tuh sejak kejadian tahun 96 yang awal-awal itu, kita sudah membentuk siaga SAR 24 jam ya. Sampai saya bilang, ini yakin 24 jam karena kita kan organisasi yang tidak setiap saat ada orang gitu. Ya misalnya jam 2 malam, jam 1 malam gitu. Siaganya seperti apa kalau 24 jam? Jam 4 pagi tiba-tiba digedor orang untuk minta pertolongan, apakah kita siap? Seperti itu. Nah, dari situ saya mengajukan list alat untuk dibawa ke Gunung Slamet. Minta 2 set, jadi 1 saya dan 1 orang rekan. Nah, rapatlah atau saya menghadap ke bidang operasi untuk meminta data, mencari data peta Gunung Slamet. Kemudian teman saya membuat RAB untuk pulang pergi dan sekaligus untuk belanja perbekalan dan lain-lain. Rincian RAB tersebut diajukan ke bendahara dan memang cepat saat itu, langsung di ACC terus, dan tidak lama kita packing perlengkapan. Kemudian saya pinjem pakaian di beberapa teman yang dekat-dekat situ atau teman satu organisasi yang kira-kira buat pakaian ganti selama perjalanan tersebut. Karena saya ke Bandung paling cuma beberapa hari dan nggak terlalu banyak bawa pakaian ganti. Dan singkat cerita kita berangkat ke terminal Cicahem saat itu, terminal luar kota tuh Cicahem, mencari bis antar kota tujuan Purwokerto. Dan sebelum kita naik bis, kita belanja apapun yang kita bisa beli untuk perbekalan SAR ini. Ya saat itu yang gampang aja, lihat ada pedagang yang di terminal itu ada dodol Garut, saya beli kurang lebih, kalau nggak salah saat itu saya masih ingat tuh 3 kilo dah. Karena bukan kita aja, nanti pasti ada buat orang lain juga di sana. Beli itu, terus lain-lain. Udah seadanya lah yang kita bisa cari di terminal tersebut, lalu kita langsung naik bis tujuan Purwokerto. Jadi cepat itu, siang itu kita langsung dapat bis tujuan Purwokerto dan berangkatlah kita menuju ke Purwokerto. Nah, sampai di sana tujuan kami adalah langsung menuju ke kampus UNSUD atau Universitas Sudirman, dengan tujuan untuk mencari sekretariat pencinta alam di UNSUD, dan ketemulah itu sekretariat, namanya UPL, Unit Pandu Lingkungan. Nah, datanglah kita berdua ke sekretariat UPL, tetap dengan berbekal koran Kompas yang kami bawa dari Bandung tersebut, kita bawa sebagai data. Jadi saya langsung menghadap atau
datang ke sekretariat dengan menunjukkan data ini. Saya laporan, saya bilang kita mau ikut operasi SAR di Gunung Slamet. Saya tunjukin juga surat tugas dari organisasi. Lalu mereka menyambut dengan ya sedikit agak tertutup gitu ya, dan menjelaskan kepada kami berdua bahwa operasi pencarian ini masih kita cari secara secara tertutup gitu. Kami masih cari dengan cara internal kami sendiri dengan dibantu oleh Mapala Unsut atau teman-teman dari UPL. Saya bilang, kenapa ditutup? Ini kan berita udah menyebar, ini di koran Kompas sudah headline. Dan sementara itu di luar sekretariat sudah berkumpul banyak teman-teman organisasi pencinta alam sekitar itu, Purwokerto lah. Mereka juga mempertanyakan bagaimana kelanjutan atau operasi SAR ini, dan sebetulnya mereka siap membantu, tapi pihak dari UGM dan UPL ini masih menutup diri lah. Mereka masih mau, kasus ini masih mereka mau tangani secara internal. Ya saya bilang, ini udah headline, ini udah kemana-mana berita. Besok pun saya yakin ini pencinta alam sekitaran Jakarta dan lain-lain, Bandung, mungkin akan merapat ke sini. Karena saat itu kalau ada berita SAR itu, teman-teman organisasi yang terdekat pasti secepatnya dia akan merapat, saya bilang. Akhirnya kami diterima itu, kami berdua diterima. Dan saat itu masih ada Purek 3 dari UGM ya, ada di situ. Lalu ada juga satu orang teman korban yang berhasil turun atau berhasil selamat dari rombongan ini. Nah, sebelum kita melanjutkan itu, ya, kronologisnya begini. Jadi saya dapat cerita bahwa kronologisnya adalah mereka ini 7 orang itu satu kelompok, yang sebelumnya ada satu kelompok juga, dan nanti berikutnya ada satu kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi misi mereka adalah perjalanan pendakian Gunung Slamet, yang konon saat itu harusnya mereka biasa bermain di Merapi. Nah, karena Merapi itu lagi sedang ditutup karena erupsi atau siaga atau apalah, akhirnya mereka mengalihkan program ini ke Gunung Slamet. Jadi yang rombongan awal itu udah selesai sebetulnya. Jadi pendakian mereka tuh lintas dari mana ke mana. Nah, yang kedua ini adalah mereka rencananya lintas dari Kaliwadas mau menuju ke Baturaden atau Bambangan lah, singkatnya begitu. Tapi di saat pendakian mereka ada trouble. Nah, itu pun kita mengulik dari cerita satu orang yang berhasil selamat yang bernama Gentur. Jadi si subjek ini awalnya ada 7 orang yang mendaki Gunung Slamet. Mendaki Gunung Slamet 7 orang ini, satu namanya, saya masih ingat sedikit-sedikit, satu namanya Mas Ruki, Dewi, Bergas, Gentur, Faujan, Iis, dan Dodo. Jadi 7 orang ini mendaki dari Kaliwadas dengan tujuan Puncak Slamet dan turun nanti lintas entah Bambangan entah Baturaden, kira-kira begitu singkat ceritanya. Saat di perjalanan itu lancar-lancar sampai ke batas vegetasi. Jadi mungkin mereka udah 1 kali bermalam. Jadi
cerita ini masih saya rangkai bersumber dari ceritanya si Bergas yang satu orang yang selamat itu, yang sekarang ada di sekretariat UPL, yang waktu itu masih ada di sekretariat UPL bersama dengan Purek 3 dan teman-teman Mapagama yang lain. Itu diulik ceritanya sampai si Bergas ini Gentur ini selamat. Cerita itu disimpulkan, diolah. Nah, menurut dia, jadi trouble pertama itu di batas vegetasi. Di batas vegetasi ini yang Mas Ruki ini udah mengalami sakit. Namun ditanya-tanya masih sanggup atau bagaimana? Oke, sanggup. Ya udah, kalau sanggup ya kita lanjut. Nah, sebetulnya begini, saya juga pernah mendaki Gunung Slamet. Ini kalau di batas vegetasi itu udah jam 14 atau jam 15 sore, itu sebaiknya jangan melanjutkan pendakian karena medannya tuh bebatuan dari batas vegetasi ke puncak ini. Nah, itu karena tujuan mereka lintas, maka semua tim melanjutkan pendakian sampai ke puncak Gunung Slamet. Nah, saat itu menurut cerita di sekitaran puncak adalah kabut tebal dan mereka bertemu dengan rombongan dari Jakarta. Kemudian kondisi Mas Ruki yang semakin memburuk kesehatannya, lalu mereka memutuskan untuk mengutus Dewi atau menyuruh Dewi untuk ikut dengan rombongan Jakarta yang saat itu mereka bertemu di puncak untuk turun melalui Bambangan, dan Dewi pun mengiyakan. Akhirnya dia turun ikut dengan rombongan yang dari pendaki dari Jakarta tersebut. Turunlah via Bambangan. Nah, yang kemudian berita ini trouble tentang mereka di puncak Gunung Slamet itu diberitakan oleh Dewi yang bisa turun melalui Bambangan dan langsung menuju Jogja dan menghubungi teman-temannya atau melalui telepon dan sebagainya. Yang intinya kejadian itu langsung direspon oleh pihak teman-teman Mapagama UGM itu. Dan yang sekarang terbentuklah jadi operasi SAR. Nah, tersisalah saat itu mereka 6 orang ini di puncak, yang kemudian kondisi Mas Ruki saat itu makin memburuk dan ceritanya kurang lebih saat itu sudah tidak bisa tertolong atau sudah tidak bisa dievakuasi lagi, yang akhirnya mungkin saat itu belum meninggal atau bagaimana. Si Mas Ruki ini diselamatkan atau ditaruh di tempat yang terlindungi di sekitaran puncak, yang tersembunyi itu artinya supaya terlindung dari angin dan sebagainya, dari cuaca, diamankan dengan sleeping bag dan lain-lain oleh ke-5 orang temannya ini. Nah, setelah mereka mengamankan si Mas Ruki, turunlah tuh mereka berlima melalui jalur yang tidak jelas. Jadi bukan jalur umum, bukan jalur pendakian. Karena saat itu dulu saya juga pernah mengalami hal yang sama, berkabut saat saya pendakian ke sana. Itu antara jalan setapak dan bukan itu samar, semuanya sama. Jadi mereka turun tuh lurus saja, turun. Nah, itu trouble pertama. Mas Ruki diamankan, mereka turun berlima ke bawah. Di tengah perjalanan pun mereka berpencar, yang akhirnya Dodo tertinggal. Terus turun sampai batas vegetasi. Mereka mendirikan tenda dan Dodo pun tidak bergabung ke batas vegetasi. Artinya entah dia tertinggal atau kemana di bebatuan tersebut. Sampai batas vegetasi mereka mendirikan tenda dan mereka mencoba untuk berlindung di situ.
Yang akhirnya tenda itu nantinya kita ketemukan dengan kondisi udah berantakan. Dan di tenda itu mereka mencoba berlindung, kemudian bermalam mungkin di situ. Lalu setelah itu mereka berusaha untuk turun lagi dan tenda itu ditinggalkan. Yang pada akhirnya di dalam tenda itu ada seorang korban. Jadi yang kemudian Dodo pun ditemukan di bebatuan. Terus di tenda ini ditemukan lagi satu orang yang namanya Fauzan. Jadi Mas Ruki, Dodo, Fauzan. Fauzan itu di dalam tenda. Nah, kemudian tersisa 1, 2, 3. Dewi, Bergas, dan Gentur. Sorry. Iis, Bergas, dan Gentur. Nah, turun udah masuk ke dalam hutan. Turun. Nah, singkat cerita, Gentur lah turun paling cepat dan akhirnya dia bisa menyelamatkan diri dan lolos dari Gunung Slamet, dari hutan Gunung Slamet. Dan dia ketemu jalan di bawah itu, jalan aspal kecil, jalan lingkar hutan pinus. Dan saat dia lolos itu dia ditandain tempat dia lolos tuh pakai sesuatu. Nah, setelah dia lolos, dia mencari pertolongan, akhirnya selamatlah sampai Purwokerto dan sekarang dia ada di sekretariat. Saat itu dia ada sekretariat UPL dan cerita itulah yang kita rangkum, kita olah. Nah, berbekal dari cerita Gentur, itu saya coba menyimpulkan, kemudian saya coba menyusun strategi pencarian. Lalu saat itu seperti kami berdua itu seperti tidak dianggap gitu oleh mereka. Namun si Purek 3 yang bijak ini mendengar cerita analisa kita berdua, kemudian lalu pendapat kalian gimana? Pertanyaan dari Purek 3 nih. Ya menurut saya Pak, ini kan kebetulan ada di sini si Genturnya. Nanti kita minta tunjukkan dia tempat dia lolos yang dia tandain tadi kemarin. Nah, kita berawal dari situ pencarian menurut saya tuh top down. Down top. Dari tempat dia lolos, kita penyapuan ke atas. Nah, tapi sementara ini di sini menyusun rencana seperti itu sudah ada yang melakukan tracking dari Bambangan dan tidak lama diketemukan tenda yang di dalamnya ada korban yang sudah meninggal, si Fauzan tersebut. Dan keesokan harinya pun itu mendapat berita bahwa setelah Fauzan, Dodo ketemu di bebatuan yang udah terevakuasi. Nah, jadi yang masih dalam pencarian adalah Dewi dengan Bergas. Iis dengan Bergas. Lalu kita atur strategi pencariannya dengan menyusun kekuatan teman-teman yang ada di sekretariat itu dengan strategi. Dan saat itu disetujuin oleh si Purek 3. Oke lah, kita berangkat. Kita susun perlengkapan dan lain-lain karena kami udah siap, kami berdua. Jadi yang lain tinggal menyesuaikan tuh perlengkapan apa segala macam. Dapatlah kita kira-kira ada 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang. 14 orang kita bagi jadi 3 SRU. Jadi ada yang 4, 3 itu. Jadi satu SRU itu ada yang 3 dan kebetulan saya juga bertiga nih satu SRU jadinya. Nah, teman saya satu orang yang dari Bandung ini, rekan saya satu orang ini standby di sekretariat untuk membantu nantinya dia jadi tim
SMC. Jadi saya SRU 2 kalau nggak salah. SRU 1 3 orang, saya SRU 2 3 dan 4 gitu. Nah, berangkatlah kita dengan dipandu oleh si Gentur ini untuk menuju ke titik posisi dia terakhir bisa lolos. Jadi yang dia tandain di pinggir jalan itu dia tandain sesuatu. Nah, diantarlah kita ke situ. Itu saya masih ingat itu harinya hari Senin. Nah, kita mulai penyapuan itu hari Senin. Kita mulai penyapuan tipe 2 itu kalau menurut sistem operasi SAR. Jadi tipe 2 itu regu, satu regu, satu regu, satu regu. Dengan menyusuri punggungan. Jadi dibagi 4 kelompok, menyusuri punggungan tracking. Jadi namanya tracking mode. Dia ada sekaligus detection mode. Nah, di luar pengetahuan kami ya mungkin kami tidak tahu lagi. Yang penting kami membawa semua perlengkapan, perbekalan, serta radio. Kita bertiga mulai tracking. Karena saya satu regu itu bertiga. Saya dengan satu orang, saya masih ingat namanya Samsi. Satu orang lagi namanya Pion. Samsi dan Pion ini dua-duanya dari UGM, yang satu adalah KSR Master. Nah, setelah masternya ini saya tahu setelah dia cerita selama perjalanan tuh. Yang satu lagi adalah Menwa. Jadi kita bertiga, cocok lah udah. Terus saya pikir juga perlengkapan saya aman, golok tebas juga ada. Jadi bertiga ini saya yakin gitu. Kita bertiga jadi satu tim yang harusnya sih idealnya tuh 5 orang. Jadi satu SRU tuh idealnya 5 orang. Tapi karena ini kondisi SRU-nya adanya personilnya segitu adanya, jadi kita minim. Jadi 3, 4. Nah, kami bertiga mulai trekking hari Senin siang udah. Siang menyusuri jalur si Gentur lolos. Terus trekking pelan. Dengan semak belukar saya tebas untuk bisa jalan aja, nggak terlalu besar. Yang penting kita bertiga bisa jalan. Nah, sambil perjalanan kalau ada, karena fokusnya kita selain di trek ini, kita fokusnya juga ke lembah yang kanan. Ya, sesuai kesepakatan nih dari 4 SRU, jadi yang SRU 1 yang paling kiri, dia akan nanti sambil ngecek lembah sebelah kanannya. Kita pun juga sama nih, kita bertiga ngecek lembah sebelah kanannya. Terus yang 2 SRU pun seperti itu. Nah, begitu kita perjalanan, pendakian, kita break untuk ada jalur ke bawah. Itu kita telusurin dulu, kita cek, tinggalin ransel, turun, cek, sampai ke sungainya kita telusurin ke cek bawah dan cek atas. Kira-kira aman, balik lagi ke ransel dan kita pakai lagi, naik lagi. Nah itu beberapa kali kita sempat berhenti terus ngecek ke bawah, ke sungai, berhenti ngecek sungai ya. Akhirnya sampai sore, setelah sampai sore, kita break, berhenti untuk istirahat dan mendirikan bivak. Jadi saat itu kita nggak bawa tenda, kita pakai flysheet. Flysheet itu lembaran untuk darurat kita berbivak bertiga. Nah malam itu kita berbivak, terus kemudian istirahat, membuat perapian, masak-masak, makan, lalu tidurlah untuk menjaga kondisi. Tapi sebelum kita tidur, kita berusaha laporan ke SMC atau ke posko dengan radio yang kita bawa. Setelah laporan, ya udah kita istirahat tidur untuk melanjutkan pencarian esok hari.
Nah, singkatlah cerita. Paginya setelah kami bongkar bivak, kami packing, lalu sarapan, kami lanjutkan pendakian untuk trekking mood dan pencarian hari berikutnya. Sama seperti hari kemarin, itu setiap ada pelolosan atau semacam lorong yang kita bisa untuk turun ke sungai, itu kita taruh ransel lalu cek ke bawah ke sungai tersebut. Clear, kita balik lagi ke ransel, pakai lagi, jalan lagi trekking. Nah, itu hari Selasa. Hari Selasa kita masih bisa menerobos belukar, dan kemudian sepanjang perjalanan itu juga saya coba untuk memberi tanda dengan bacokan 3 pakai golok dan string line dengan tali rafia merah. Itu hari Selasanya. Hari Senin pun kemarin juga kita lakukan itu. Jadi ada 2 tanda. Satu bacokan 3, dan bacokan 3 itu sebenarnya ciri khas saya kalau ke hutan di gunung seperti itu, untuk menandakan bahwa saya pernah lewat situ. Nah, tali rafia merah itu hari Selasa habis. Jadi di hari Selasa itu string line kita habis. Jadi tinggal menggunakan golok aja. Jadi karena tali rafia merah habis, jadi saya berusaha untuk membuka jalan agak lebar supaya nanti bisa ketahuan oleh teman-teman yang akan melalui jalur itu lagi, jalan itu lagi. Jadi singkat cerita, tali rafia untuk string line habis, cuman kita terus lanjut dengan memberi bacokan 3, dan sialnya lagi menjelang sore hari itu golok saya patah. Jadi udah tali rafia habis, golok juga patah. Nah, cuma tetap perjalanan masih kita lanjutkan dengan rabas-rabas, walaupun samsi atau ini masih ada yang punya pisau pinggang agak besar, itu kita gunakan. Singkat cerita, sampai malam itu pencarian masih nihil. Jadi Selasa malam Rabu itu masih nihil. Nah, ya seperti sore kemarin kita berhenti, memutuskan untuk berbivak dan beristirahat, bikin perapian, masak-masak atau ngopi-ngopi dan lain. Terus membuat laporan. Nah, ini kayak seperti ada firasat malam Rabu itu. Saat itu saya nggak minum kopi, nggak lah, gue malam ini biar nggak susah tidur, gue mau ada susu saset itu, ya udah saya seduh susu saset putih, kan susu putih. Nah, kita lagi asik cerita-cerita, saat itu tiba-tiba ada semacam binatang serangga, kupu-kupu kecil tuh yang putih. Jadi kupu-kupu kecil itu, 2 kupu-kupu itu masuk ke dalam gelas, tak masuk lagi, tak. Yang satu langsung seketika itu mati, si kupu-kupu itu. Yang satu lagi masih bisa menggelepar-gelepar, dan akhirnya saya angkat itu dan mati juga. Jadi ini saya juga nggak berpikir, cuma saat itu seperti firasat aja lah. Ini ada aja kupu-kupu masuk lagi ke gelas gua. Saya bilang gitu ke temen. Udah, kupu-kupu ini nggak kotor lah, masih bisa diminum, bukan lalat, dia bilang. Kalaupun lalat di gunung ya pasti dia nggak kotor sekotor lalat di kota. Ya kita bercanda-canda lah malam itu. Tapi nggak lama kita langsung tidur lah setelah itu. Nah, Rabu pagi seperti hari kemarin kita bongkar bivak, packing, sebagian packing, dan seperti biasa saya masak-masak juga. Nah, lalu setelah sarapan pagi kita lanjutkan tuh trekking. Udah tidak dengan golok tebas dan tidak dengan tali rafia merah. Nah, untungnya belukarnya itu
tidak terlalu rimbun, jadi masih kita bisa terobos dengan tangan kosong. Jadi kadang kita patah-patahin gitu. Dan sebetulnya itu kalau kita patah-patahin jadi kan memperjelas jalur kita gitu, yang udah kita lewatin. Nah, Rabu pagi itu sekitar jam 10, seperti halnya biasa, kita mau ngecek aliran sungai, kita turun ke bawah. Tapi saat itu juga antara kita ngecek dan tidak itu sebetulnya saat itu kita mau isi perbekalan air karena stok air kita habis. Jadi kita sambil turun sambil ngecek itu sebetulnya kita tujuannya mau ngecek, mau menambah perbekalan air. Jadi saya berusaha turun, ransel semua ditinggal. Terus saya berusaha turun, itu kurang lebih sudah di ketinggian 2300-an atau 2400 antara itu, karena kita nggak bawa altimeter, jadi kira-kira segitu tuh ketinggian di peta. Nah, saya berusaha mencari jalur turun ke sungai karena itu lumayan agak susah. Akhirnya tidak terlalu tinggi, kurang lebih 1,5 meter, itu saya lompatlah ke bawah. Saya lompat, kemudian jerigen-jerigen air yang kosong itu dilemparkan ke bawah. Lalu yang terakhir itu, jerigen terakhir saya bilang, lemparin bareng sama webbing. Jadi diikat webbing, lemparkan supaya webbingnya menjulur ke bawah tuh untuk narik jerigen setelah penuh, maksudnya begitu. Nah, kemudian saya coba isi air ke dalam wadah-wadah itu. Setelah penuh semuanya ditarik ke atas dengan webbing, dan setelah selesai, saya pun mencari jalan untuk naik ke atas. Nah, kira-kira beberapa saat saya mencari jalan untuk ke atas, terus berhenti di salah satu batu. Saya lihat ke bawah lagi, saya lihat ke arah aliran air air tersebut. Jadi sebenarnya sungai itu nggak mengalir banyak air, airnya sih kecil, cuma cekungan-cekungan itu banyak juga yang menampung air gitu. Nah, satu saat mata saya tertuju ke satu benda yang saat itu terlihat aneh gitu. Posisi saya udah agak di atas gitu, saya perhatikan ke bawah, itu ada melihat benda yang aneh. Terus akhirnya saya perhatiin lagi, saya penasaran, akhirnya saya panggil dua teman saya ini, saya bilang, "Woi, sini dulu, ada apaan? Udah sini dulu." "Kenapa, kan udah penuh semua air?" "Iya enggak, sini dulu, coba dulu perhatiin tuh di bawah." "Iya, itu kayak apa ya?" Terus akhirnya begitu penasaran, saya turun lagi ke arah sungai itu dan saya ngecek, dan kebetulan betul juga di situ. Begitu saya lihat di situ udah tergeletak satu diepack. Dulu tuh ada diepack Alpina Selempang itu. Lalu ada celana yang dilipat rapi. Nah, kemudian ada sepatu juga ditaruh di atas batu rapi, bener-bener rapi itu. Jadi kayak semacam dia merencanakan sesuatu. Tapi yang saya nggak kepikir tuh ya kenapa dia lepas itu, ada celana di situ gitu. Nah, tidak jauh dari situ saya telusurin ke bawah, ternyata ada semacam air terjun, tapi nggak terlalu tinggi, kurang lebih lah kalau perkiraan itu 7 meteran ada. Nah, di bawah air terjun itu, ini air terjun ini kering, nggak ada aliran airnya. Jadi air yang saya ambil buat bekal kita buat bekal itu air dari cerukan-cerukan itu. Jadi, kalaupun dia ada aliran kecil sekali, dan si air terjun ini kering. Begitu saya lihat ke bawah itu ada kubangan air. Jadi ada kubangan air di bawahnya itu yang ada riak-riaknya tuh. Kubangan air ini ada riak-riaknya.
seperti ada kecipak-kecipak gitu, cipratan. Nah, lalu saya teriak, itu tuh ada yang gerak-gerak di bawah, saya bilang berdua. Di mana? Itu coba lihat cek. Oh iya itu mungkin dia. Jadi dari atas itu nggak terlihat si korban, si subjek ini nggak kelihatan, hanya kelihatan air yang riaknya itu aja, cipratan-cipratan itu, kecipaknya itu kedengar. Lalu saya pikirkan ya dia pasti di bawah nih, saya bilang. Udah, lu berdua turun deh. Gue ngambil ransel-ransel yang di atas biar gue turunin gitu. Jadi mereka berdua, kita bagi tugas. Wah susah ini. Ya udah lu tunggu di situ deh. Gue ke atas dulu ambil webbing. Jadi kita bertiga tuh bawa webbing satu-satu. Jadi webbing itu kan ukurannya rata-rata 4 meter. Jadi akhirnya saya ambil lebih dulu, saya ambil webbing di atas, terus saya lempar ke sungai untuk mereka turun. Nah, saat itu mereka, oh ya nanti dulu dong, itu carrier-nya aja turunin. Dah, kita turunin, ikat si carrier dengan webbing, turunin 1, 2, dan 3 carrier udah turun, barulah kita lempar webbingnya, dan saya pun menyusul ke bawah. Nah, setelah itu kita berpikir nih, gimana cara menuruni si air terjun ini. Memang nggak terlalu sulit, cuman kita takut bahaya, tapi karena kita harus turunin juga ransel-ransel kita ini bertiga nih. Udahlah jangan ransel dulu, orang aja dulu turun. Ada satu orang turun, dan begitu sampai di bawah dia teriak, wah ada ini, ada orangnya di sini, ketemu. Wah kita makin semangat tuh, karena semangat ya itu pasti agak panik tuh. Ya udah hati-hati, ya, turunin dulu aja ransel-ranselnya. Ya, kita turunin ransel yang 3 tuh, baru 1 orang lagi turun dan saya yang terakhir turun. Jadi webbing itu kita ikat di satu pokok kayu dan kita turun bertiga turun, setelah ransel semua turun. Jadi si webbing ini kita biarkan menggelantung di situ untuk pegangan turun. Nah, begitu kita bertiga sampai di bawah, nah ketemulah ini atau seseorang perempuan yang kita yakini namanya Iis saat itu. Dan barang-barang dia pun yang ditaruh di atas tadi yang saya temukan itu satu tas lempang Alpina, sepatu itu tetap di situ sama celana. Terus kita buka, isinya yang masih ada kompas, orientering, terus masih ada beberapa pernak-pernik dompet lah segala macam. Nah makanya kita bisa identifikasi oh ini si Is gitu. Kita berusaha tolong, ini dia masih hidup dalam kondisi sudah tidak pakai celana panjang, maksudnya dia hanya pakai celana dalam, lalu di badannya itu masih pakai raincoat. Jadi ya celana yang di atas itu dan celana raincoat itu. Dan kemungkinan berarti saat dia turun itu hujan gitu. Jadi dia ditemukan sedang bermain air tuh. Jadi kondisinya begini, matanya terpejam tapi kakinya bermain air. Ya. Lalu kita sepakat secepatnya saya bongkar ransel, keluarin matras, lalu dia berdua, si Samsi dan Pion menggotong Iis ke matras. Nah, saya bilang itu coba ditelanjangin aja, dibuka raincoatnya, lalu kita kasih pakaian kering lah punya siapa gitu kan. Oh iya tenang. Nah, udah itu sementara mereka menyelamatkan si korban, nah saya berusaha untuk membuat satu tempat untuk berteduh, untuk bermalam nanti, atau pokoknya untuk berlindung di situ. Yang kebetulan kalau ini tadi kubangan air, itu di belakang, di balik ini ada gua lumayan cukup besar lah,
lumayan cukup besar. Nah, akhirnya kita nggak bikin bivak, tapi kita berlindung di situ tuh, di goa itu. Jadi menurut analisa saya itu kalau hujan besar itu apa terjadi air terjun besar, ini si cekungan tadi ini adalah gerojokan air yang terus membuat turbulens. Akhirnya ini jadi terbentuk jadi goa. Jadi, nah di goa itulah kita berlindung itu. Dan saat itu kebetulan kayu bakar juga banyak, kayu-kayu kering lah, kayu-kayu kering yang hanyutan dari atas itu banyak. Jadi nggak terlalu sulit untuk saya bikin api unggun, perapian, karena secepatnya kita bikin tempat yang nyaman untuk perlindungan kita bertiga sekaligus menyelamatkan si korban. Nah, api unggun udah nyala dengan saya saat itu optimis, wah ini insya Allah bisa terselamatkan itu dalam hati. Nah, lalu setelah api menyala, saya sambil membuat perapian, sebelumnya juga saya keluarkan alat masak untuk bikin air hangat, untuk bikin air panas, masak air panas dan membuat apalah teh dan sebagainya. Nah, setelah mereka berdua menangani si korban dengan mengganti pakaiannya, cuman saya ya mungkin ini hal masalah etika ya, dia harusnya pakaian dalamnya juga kosong gitu, ditelanjangin total nanti diganti pakaian hangat. Atau saat itu kan menurut analisa saya itu dia terserang semacam hipotermi itu. Ya, si satu orang ini, si KSR ini juga menyimpulkan, oh ini kena hipo nih dia. Iya sepertinya hipo. Ya udah aman lah. Saya tahu nih cara nanganinnya. Oke dong. Nah, saat itu kita bagi tugas. Si KSR ini menyelamatkan dia dengan lalu sleeping bag dibuka, dikeluarkan dari ransel, dia kita masukin sleeping bag. Dan harusnya sih kalau pendapat saya sebetulnya itu sebaiknya skin to skin, tapi mungkin karena etika atau apa ya, sungkan dan lain sebagainya, ditaruh di dalam sleeping bag dan dipeluk gitu, ya, dipeluk. Ya tetap kita berdoa dan harapan itu benar-benar bagaimana caranya dia bisa selamat, karena ini suatu prestasi ya buat saya, buat teman-teman kalau kita bisa menyelamatkan dia sampai hidup lah. Nah, itu kejadian itu jadi hari Rabu tuh, kita menemukan dia di air terjun di bawah. Air terjunnya nggak terlalu tinggi dan kita rawat. Nah, kemudian setelah suasana aman, lalu saya coba membuat resume rangkuman berita bahwa dia diketemukan, terus lalu saya plot kurang lebih, karena saat itu kita nggak bawa alat yang pasti, seperti saya nggak bawa GPS, hanya kompas dan peta. Jadi saya kira-kira posisinya di daerah sini, koordinatnya sekian, saya catat dulu sebelum melaporkan. Apapun yang keadaan di situ saya tulis dulu, jadi supaya saat melaporan itu nggak panik gitu, nggak terbata-bata. Termasuk kondisinya, termasuk penanganannya, itu saya catat. Setelah selesai baru saya buka radio, dan saat itu juga ada sedikit trouble. Si radio ini kan pakai antenanya super stick tuh, yang kalau jarak jauh lumayan bagus sinyalnya. Nah, begitu dibuka antenanya patah itu, saya bilang waduh ini musibah lagi. Cuman saya nggak bisa nakal saat itu, kan ada si KSR ini bawa perlengkapan medis, dia pasti punya plester tuh. Jadi si antena itu saya coba sambung, terus lalu saya plester, dan begitu di on, alhamdulillahnya masih nyambung nih ke bawah dan lumayan clear komunikasinya. Nah, setelah nyambung, saya coba kontak. Lalu ada yang nerima, dan saya coba bacakan apa yang tadi udah saya tulis tuh, bahwa korban ditemukan dalam kondisi seperti bla bla bla, hidup dan sebagainya, kondisinya kritis, secepatnya dibutuhkan pertolongan gitu saya bilang. Lalu
Sementara kita rawat dengan cara sudah menyelamatkan dia ke dalam tempat yang hangat dan lain-lain sebagainya. Kondisi keadaan kita di tempat yang lumayan teduh dan nyaman lah, karena di dalam goa, dengan berharap tidak hujan aja saat itu. Oke, setelah laporan diterima udah clear posisi aman ya, baru di off tuh untuk menghemat baterai. Jadi kita nggak panteng. Nah, sampai itu Rebo sore malam itu pertolongan atau tim rescue belum datang. Jadi buat teman-teman ini sekalian saya jelaskan ya, bahwa dalam komponen SAR itu kan ada dua, search and rescue. Jadi dalam hal ini kita bertiga ini tim search-nya untuk menemukan si korban secepatnya. Nah, untuk mengevakuasi atau merescue ini ada lagi timnya sebetulnya. Walaupun kita dituntut untuk bisa keduanya, search and rescue, tapi dalam kondisi seperti ini kita bisa search saja sampai ketemu itu udah satu hal yang menurut saya ya, dalam kondisi seperti itu ketemu aja udah bagus. Kita bertiga karena kurang personil. Kalau untuk merescue atau untuk menolong dia, membawa dia turun, itu hal yang sangat sulit, karena kita harus, itu nggak bisa kita langsung bawa ke bawah, jadi harus naik lagi ke tebing, ke tempat air terjun itu, ke atas, baru kita lewat jalan setapak yang kemarin kita telusuri. Itu kan prosesnya lumayan susah. Nah, jadi setelah itu sampai sore pun tidak ada tim rescue yang datang, karena perhitungan saya oke, mungkin besok, karena kita aja mendaki itu dari hari Senin, Selasa, Rabu baru ketemu. Artinya Senin ini setengah hari, Selasa ini full 1 hari, dan Rabu ini setengah hari. Berarti kita untuk menuju si korban aja ini 2 hari pendakian gitu. Tapi saat itu kan pendakiannya pendakian pelan karena kita harus fokus pencarian, jadi bukan pendakian yang cepat. Nah, menurut perhitungan saya itu tim rescue yang akan menuju ke situ itu pasti membutuhkan waktu maksimal 1 hari sampai situ. Berarti hari Rabu itu tidak mungkin ada tim rescue yang bisa secepatnya sampai ke sini. Oke. Lalu Rabu malam Kamis itu sepanjang malam kita bergantian piket menjaga si Iis ini agar bisa terus terjaga keselamatannya. Kita bergantian terus merespon. Jadi karena dia tuh saat itu hanya bisa belum bisa direspon rasanya atau refleksnya juga belum bisa. Gimana kita mau kasih sesuatu, misalnya mau kasih minum dan sebagainya, itu sama sekali tidak bisa dia tidak bisa merespon itu. Jadi kita jaga piket sambil menjaga tetap dia sadar, bukan sadar, tetap dia suara itu tetap kita bisa dengar. Yang akhirnya pada satu pagi, mungkin saat itu Kamis pagi, karena matahari belum kelihatan, itu akhirnya dia menghembuskan napas yang terakhir tuh, meninggal. Saya bilang itu pas saya yang piket, dan begitu hampir berhenti erangan situ, saya coba bangunin mereka berdua. Wah, ini kenapa ini? Jadi begitu mereka terbangun, kenapa? Enggak, dia udah mulai nggak respon, nggak bergerak, nggak bunyi. Terus lalu si KSR ini melakukan satu tindakan yang pertolongan, berusaha kalau menurut saya namanya RJP, resusitasi jantung paru gitu, membuat dia lakukan itu, dan akhirnya tidak tertolong, meninggal dunia di situ tuh. Saya menyaksikan itu, lalu ya sudah, innalillahi, akhirnya kita pasrah saat itu. Dan sampai Kamis siang pun tim rescue belum datang. Oke, kemudian kita rawat itu, ya kita sudah berbuat maksimal.
Kita tunggu tim rescue sampai Kamis siang, Kamis sore pun belum juga datang. Akhirnya sampai sore, sampai malam. Nah, kebayangkan itu Kamis malam Jumat. Cuma saat sore itu karena si korban udah meninggal, akhirnya kita amankan di tempat yang baik. Masih pakai sleeping bag. Ya, kita berusaha untuk pindah tempat saat itu. Jadi kita sepakat, coba yuk kita naik ke atas aja, kita ngebivak di atas sambil menunggu tim rescue datang. Baru berencana itu terus tiba-tiba gerimis gitu. Tiba-tiba gerimis. Ya menurut saya sih nggak baik kalau gerimis itu kita maksain naik. Satu licin tebingnya. Ya udahlah, jadi saya saat itu nyeletuk aja Pak, bukan dalam hati tapi bersuara. Oke lah, kita nggak tinggalin deh, kita tetap ngecamp di sini aja, bermalam di sini aja. Ya nggak lama, gerimis itu berhenti. Ya ini secara mungkin naluri atau apa, artinya ini anak nggak mau kita tinggalkan, itu tunggu di situ. Nah, kemudian ya artinya malam Jumat ini kita tidur dengan si Iis gitu, yang dengan almarhumah. Dan sore itu tetaplah suasana kita buat seperti biasa, walaupun dengan almarhum. Saya buat perapian besar gitu kan supaya hangat, terus kita masak, ngopi-ngopi. Ya akhirnya suasana juga kurang nyaman malam itu, pada malam Jumat saya pikir nih. Akhirnya kita udahlah, jadi posisinya tuh di goa itu ada batang pohon besar. Nah, jadi kita bersebelahan. Jadi kalau ini batang pohon besar, si almarhum Iis ini kita taruh di sini. Nah, lalu kita di sebelahnya gitu, kita baris bertiga tuh. Saya tidur di sebelah situ. Nah, cuman saya antisipasi juga, maksudnya parno juga kalau tiba-tiba tengah malam bangun mau kencing gitu. Jadi saya sore itu berusaha untuk gak minum banyak dan ya udah kencing aja buru-buru. Jadi malam itu satu benar-benar capek dan sebagainya, kita tidur aja tuh pules sampai Jumat pagi. Itu saya terbangun duluan, saya coba intip dari sleeping bag dan baru saya lihat, tengok ke arah Iis masih ada, alhamdulillah masih aman gitu. Akhirnya saya suruh bangun-bangun tuh dua orang itu dan kita seperti biasalah perapian kita hidupin lagi, lalu bikin sarapan pagi, ngopi-ngopi dan lain sebagainya. Karena saat itu, saat Iis ketemu tuh saya bener-bener hati saya senang. Satu, logistik masih banyak, dodol masih banyak gitu. Terus minuman kaleng juga ada beberapa. Saya semacam perayaan saat itu, saat dia baru ditemukan tuh, harapan menemukan dia dalam kondisi hidup dan terselamatkan itu sangat tinggi gitu. Ya kalau akhirnya seperti ini, ya sambil kita menunggu tim rescue datang, kita coba masak-masak sarapan pagi. Lalu saya coba manjat ke atas, lalu bawa radio, coba kontak, masih nyambung dengan tim pencari tim rescue yang lagi menuju ke arah kita tuh, sambil saya pandu arahnya. Terus mereka kesulitan untuk menuju ke arah kita berada, sambil saya pandu lewat radio. Saya bilang ikutin aja tali rafia merah. Oke, ketemu tali rafia merah. Lalu apa lagi? Nah, nanti kalau tali rafia merah itu udah habis, udah tidak ketemu lagi, coba cari bacokan 3. Karena saat itu saya kehabisan tali, kita tim kehabisan tali. Oke, mengerti ya. Terus lanjut. Ya akhirnya saya bertengger di atas batu besar untuk coba memantau mereka, atau memantau tim rescue yang menuju ke arah saya tuh. Nah, udah mulai terdengar tuh dari jauh, tapi sambil tetap saya pandu dengan radio. Oke, lanjut aja terus. Saya berada di batu, di atas batu. Coba lebih jelas lagi. Ya udah itu terus, lanjut aja. Saya udah dengar teriakan teman-teman gitu. Iya. Akhirnya mereka datang. Tapi
saat itu sebetulnya waktu ditemukan yang saya list laporan itu termasuk sebagian saya minta alat-alat perlengkapan untuk merescue si korban ini. Saya bilang saya perlu tandu basket, terus saya perlu dalam tulisan list itu saya perlu tali, beberapa roll tali. Jadi kalau nggak salah saya tulis satu roll tali statis, kemudian 2 roll tali dinamis, itu, karmantel, webbing seperlunya, kemudian karabiner dan lain-lain udah saya catat dengan detail. Dan saat mereka bisa merapat, ternyata peralatan-peralatan tersebut hampir sedikit yang mereka bawa, tidak sesuai dengan list yang saya minta tuh. Ya terserahlah, saya pikir saya udah berbuat apa yang list itu yang saya minta. Jadi, biarkan nantinya mereka yang mengevakuasi. Terus dia begitu sampai ke depan saya, terus mereka nanya, di mana korbannya? Itu di bawah sana, saya bilang. Wah, lumayan susah ya. Iya, makanya kemarin kan saya minta list alat-alat yang saya ajukan di laporan itu. Nah, setelah saya tunjukkan ke posisi korban berada, kemudian kita ceritakan kondisinya, akhirnya ya udah mereka secepat mungkin tuh mengevakuasi Iis dari bawah itu, dinaikkan ke atas beramai-ramai dengan teknik apalah pokoknya. Akhirnya si Iis ini bisa sampai di atas, dan sampai di atas kita diskusi atau briefing untuk melakukan operasi berikutnya. Jadi sebagian besar membawa Iis turun, dan masih ada sebagian juga yang tinggal di situ. Jadi si Pion dan Samsi ini dua rekan saya tadi ikut membawa Iis turun, ikut dalam rombongan dia turun. Nah, saya masih tetap lanjut untuk mencari si subjek selanjutnya. Nah, saat itu terkumpullah ada 2 SRU, kurang lebih ada belasan lah. Jadi itu saya bagi 2, saya bagi 2, tapi dalam hati saya nih saya udah baca bahwa si subjek berikutnya tidak akan jauh dari posisi Iis nih. Jadi di dalam satu aliran sungai ini ke atas. Nah, setelah sepakat dibagi 2, oke lah, kalian tim 1 susurin sungai, tim 2 ikut saya ke punggungan sebelahnya, nanti kita trekking sebelahnya tuh. Oke, sepakat. Dan setelah sepakat tim dibagi 2, mulai pencarian. Itu nggak lama, kira-kira 20 menit berikutnya itu udah ada laporan lagi lewat radio bahwa subjek berikutnya diketemukan, dan itu namanya si Bergas ya, dalam kondisi udah meninggal dunia juga tuh. Dan artinya tidak jauh dari posisi kita briefing tadi tuh, dari posisi Iis itu tidak jauh ya, jaraknya. Nah, begitu laporan bla 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 bla. Oke, kalian yang akhirnya mungkin si laporan ini masih terdengar oleh teman-teman yang mengevakuasi Iis turun ini, dan akhirnya sebagian ikut naik lagi dan mengurus satu korban yang ditemukan tersebut. Dan saat itu saya nggak merapat langsung ke sana karena sepakatan dari radio, oke kita lanjut ke atas, kita lanjut ke ini pencarian. Oke lanjut, tapi di sebagian tim saya tuh merapat ke lokasi si Bergas ini. Jadi saat itu ya walhasil saya tinggal berdua aja dengan teman dari Purwokerto tuh. Teman dari Purwokerto, gimana bang, kita merapat ke situ atau lanjut? Kita lanjut aja, masih ada korban lagi di atas tuh yang belum terevakuasi. Jadi setelah Iis dan Bergas, ini Dodo dan Fauzan sudah terevakuasi. Jadi masih tinggal satu orang lagi yang belum, ini namanya Mas Ruki nih. Mas Ruki justru orang yang pertama trouble dan orang yang terakhir ditemukan. Ya, masih ada satu korban lagi si Mas Ruki. Jadi kita berdua trekking tuh ke atas ke arah tenda yang berantakan tadi tuh. Nah, sampai di lokasi tenda juga yang ditemukan hanya tinggal apa namanya puing-puingnya aja tuh. Terus
tenda-tenda yang berantakan, si korbannya udah nggak di situ lagi, di Paujan dan Dodo udah terevakuasi. Nah, sampai di posisi itulah kita berdua tuh udah coba berbivak di situ, bermalam di situ, menunggu besok harinya cerah. Jadi itu di batas vegetasi itu. Lalu kita bermalam di situ, begitu pagi tetap cuaca masih berkabut. Tapi kita coba trekking ke atas. Saya lupa nama teman saya yang rekan yang dari Purwokerto ini yang bareng dengan saya, terus kita ngobrol. Dia bilang, "Bang, saya ikut abang ya sampai terakhir." Ya ayo, seneng malah saya. Tadi kalau nggak ada dia, pasti saya turun juga tuh, nggak mungkin saya nyari sendirian. Jadi karena ada dia, jadi saya masih lanjut. Nah, karena cuaca buruk, kita nggak bisa lagi tuh naik ke atas bebatuan. Jadi kita stay di situ, tunggu 1 harian penuh, tetap kabut, nggak cerah. Gitu. Sampai keesokan harinya pun masih begitu nggak cerah. Tapi saya coba trekking berdua, yang akhirnya di perjalanan tuh kita ketemu dengan 3 orang yang saat itu ya kita tegur sapa. Dari mana? Saya bilang saya dari Purwokerto. Ini penampilannya keren lah, 3 orang ini Pak, jaketnya lengkap dan sebagainya. Dia memperkenalkan diri, saya dari Mapala UI gitu. Wah, udah ketebak ini. Ya, setelah itu, iya ini cuaca berkabut gimana? Ya udahlah, kalau saya sih nggak lanjut, kita turun lagi aja saya turun lagi ke ini deh, ke bivak. Saya bilang, oke, besok aja lanjut. Terus mereka juga turun lagi tuh ke arah jalur Bambangan. Nah lalu begitu kita turun berdua dan kita sepakat, "Bang, kayaknya suasananya nggak enak kalau kita berdua." Iya juga ya. Terus gimana? Kita ke sana aja bergabung dengan mereka gitu. Oke lah, sampai di batas vegetasi itu kita packing lagi, lalu kita berdua selusurin pinggir batas vegetasi itu dan bergabung dengan teman-teman. Ternyata banyak mereka di tim yang sudah ada di Pelawangan atau di batas vegetasi yang dari arah jalur Bambangan itu udah banyak berkumpul di situ tuh. Nah, kita berusaha di situ, merapat di situ, karena udah banyak saat itu, udahlah ini udah banyak banget, kita turun aja yuk. Saya bilang begitu sama rekan saya yang teman dari Purwokerto ini. Iya bang, mereka udah banyak juga nih. Oke lah, toh juga tinggal 1 orang lagi gitu. Dan akhirnya kita berdua tuh turun kira-kira 30 menit perjalanan. Nah, saya ketemu dengan rombongan teman-teman saya tuh dari Jakarta. Ada salah satu rombongan di situ ada almarhum Kang Ogun, terus kemudian ada Ujang, ada Tanto, ada siapa lagi, Desi dari Jakarta juga. Terus adalah 7 orang. Nah, akhirnya Kang Ogun ngerayu saya, "Ngapain lu turun?" Ya turun Kang, udah lama saya udah gini. Udahlah naik lagi. Ngapain sih turun kredit di bawah? Nggak asik, kita di situ aja yuk. Capek Kang. Lu capek ngapain sih? Udah diem aja di situ nanti sama gue lah. Gue masakin enak. Ini logistik banyak. Ya akhirnya dari rayuan itu udahlah saya kepencut nih, naik lagi ke atas, toh belum jauh gitu. Akhirnya kita ngecamp bareng tuh rame-rame dengan rombongan Kang Ogun, Tanto dan Ujang dan lain-lain. Yang 3 itu, 1 Ujang teman seangkatan saya, Tanto senior saya, ya Kang Ogun tahu sendirilah saat itu legend. Nah, kita berkumpul di situ malam, hahaha, walaupun dalam kondisi pencarian SAR juga kita tetap menjaga keceriaan lah supaya nggak boring dan sebagainya. Apalagi ini anak-anak pendaki gunung kan itu terkenal dengan candaan-candaan yang nyeleneh dan sebagainya. Pasti humor lah di situ. Nah, cuma lepas dari kira-kira jam 10 malam baru kita light off, tidur menunggu pencarian besok dan atur strategi pencarian besok. Oke, kita sepakat istirahat. Nah, keesokan harinya sangat pagi banget ini. Kurang lebih sih waktu itu jam-jam 6 lah. Itu udah rame tuh teriakan-teriakan di luar, teriakan. Kita keluar dari tenda ternyata
dapat berita bahwa korban sudah ditemukan dan sedang dievakuasi turun, dan begitu saya ngelihat ke atas, ngelihat ke bebatuan itu cerah, benar-benar cerah. Jadi memang beberapa hari itu saat operasi pencarian itu suasananya memang kabutnya tebal sekali, dan tebalnya kabut itu pernah saya rasakan juga dulu saat saya pendakian waktu yang saya ceritakan di awal tadi itu memang benar-benar pekat. Jadi kita turun saat itu pun saya hampir kalau nggak hati-hati bisa masuk ke dalam jurang kawah Gunung Slamet waktu itu. Jadi memang pekat saat itu ininya kabutnya. Dan saat ditemukan itu cuacanya cerah secerah-cerahnya. Jadi menurut berita, jadi si Mas Ruki ini ditemukan di kondisi di bebatuan yang terlindung gitu ya. Mungkin oleh teman-temannya itu ditaruh di tempat yang aman karena memang sudah trouble dan mungkin sudah meninggal dunia, saya juga nggak jelas. Tapi di Pulasara artinya di tempat yang aman gitu, sehingga di tempat yang aman itu sehingga susah ditemukan gitu, seperti tersembunyi. Jadi ditemukannya pun pada saat cuaca sudah cerah, dan gak lama memang rombongan tuh udah membawa turun, mengevakuasi turun Mas Ruki. Dan setelah kita lihat rombongan lewat, udah kita akhirnya ya sudah, logistik banyak, akhirnya kita makan-makan aja di situ, kita masak-masak dan sebagainya sampai siang hari itu. Sampai siang hari baru kita berkemas, turun, kita jadi rombongan paling terakhir yang turun lewat jalur Bambangan. Dan saat itu kita turun bareng-bareng, rombongan terakhir, dan sampai bawah pun pos OSC itu udah bubar, udah sepi. Jadi dan saya masih sempat bermalam satu malam lagi di pos Bambangan dengan teman-teman ini yang dari Jakarta, bersama beberapa teman-teman potensi SAR yang masih tinggal di situ. Ya itu kira-kira ceritanya, kesimpulannya atau runutannya, alur ceritanya seperti itu yang bisa saya ingat kembali dan ceritakan kembali. Jadi sekali lagi, cerita ini bukan untuk membangkitkan apapun atau emosi atau apapun. Jadi ini hanya untuk pembelajaran, satu, khusus untuk yang mendaki Gunung Slamet, bahwa karakter Gunung Slamet itu begitu. Jadi di bawah itu bagus, nanti di puncak itu bebatuan. Nah, jika kita sampai di bebatuan atau di batas vegetasi itu sudah sore hari, taruhlah sudah pukul 3, itu sebaiknya cut, jangan lanjutkan ke arah puncak. Mau cuaca cerah, mau berkabut, sebaiknya jangan. Karena dari batas vegetasi itu untuk ukuran normal itu masih bisa 1 jam sampai 2 jam pendakian. Itu ke puncaknya. Lantas kita hitung juga turunnya. Itu berarti kan kalau naik 2 jam, turun mungkin 1 jam atau setengah jam. Berarti butuh 2,5 jam. Artinya kalau jam 4 kita di batas vegetasi itu nggak usah lanjut lah. Karena butuh waktu 2 jam, nanti jam 6 sampai di atas itu udah gelap. Sampai bawah, sampai di puncak udah gelap, nanti pada saat turun pun gelap di suasana bebatuan itu nggak akan bisa kita tandain mana yang jalan, mana yang bukan gitu. Kira-kira itu tips dari saya untuk Gunung Slamet tersebut. Jadi gunung yang punya karakter tersendiri. Kenapa gunung ini banyak sekali memakan korban atau orang-orang yang tersesat dan akhirnya hilang, itu karena memang karakter gunungnya seperti itu. Oke, itu aja cerita saya tentang operasi SAR yang di Gunung Slamet. Kurang lebihnya kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena cerita ini untuk sebagai bahan evaluasi bagi kita, bagi teman-teman atau adik-adik yang sedianya mau mendaki Gunung Slamet. Ini mohon dipertimbangkan sekali catatan-catatan saya ini. Itu saja. Mungkin besok kita akan sambung lagi dengan cerita-cerita SAR berikutnya, yang nanti akhirnya dari beberapa cerita SAR yang saya ceritakan, saya akan mencoba membuat kesimpulan dan sedikit tips-tips untuk apa itu SAR dan teknik pencariannya seperti apa. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.